Mantap banget. Halo guys, Halo guys. balik lagi sama kita mentoring 178. Nah, gitu deh. Tadi ya kurang ini sih apa jaringannya ya. Jaringannya jelek banget. Nah, mungkin kita bisa ulang lagi karena mungkin tadi gak jelas juga apa yang kita sampaikan. Benar. Nah, sebenarnya kita tadi udah nyampein sedikit tentang bangsa, mahasiswa dan peran perguruan tinggi. Betul banget. Nah, mungkin kita jelasin ulang kali ya, gimana sih kondisi dunia saat ini, apa aja permasalahannya sih Ham yang ada di dunia. Nah, Boleh banget ya, tuh. yang saat ini lagi hangat-hangatnya ya paling tentang iklim, apa ya, perubahan iklim, tentang permasalahan iklim, di mana suhu kita tuh naik dibandingkan tahun-tahun yang Betul lalu, banget. dan itu menjadi suatu permasalahan yang besar karena bahkan bisa banjir gitu guys, banjir seluruh dunia banjir ya, kiamat dong artinya Iya, kan bahaya nauzubillah. banget, nauzubillah. Dan terus permasalahan-permasalahan kayak perang dagang, perangnya tuh bukan hanya perang fisik kayak pakai senjata gitu, Bener. tapi kayak perang dagang, perang IT mungkin ya, sekarang kan udah dunia teknologi dan segala macam. Kalau di Indonesia gimana sih, Bang? Nah, kalau di Indonesia sekarang sih tadi kita udah bahas juga tentang politik nih yang lagi hot banget, dimana di tahun 2024 kita juga akan melakukan pemilu dan pasti tentunya dari politik itu akan berakar ke masalah-masalah berikutnya gitu, akan berkesinambungan dengan faktor-faktor lain. Bener. Nah, begitulah kurang lebih ya Pak kondisi kita sekarang. Nah, Terus kan ada emang sebenarnya pentingnya apa sih sebenarnya untuk memahami kondisi bangsa kita? Nah, penting banget dong pastinya, karena kan kita ini bagian dari masyarakat, dan untuk itu kita pasti harus setidaknya aware dulu nggak sih Am tentang masalah yang ada, apalagi kan kita katanya nih mahasiswa yang pengen ngasih solusi untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Nah, ya minimal sih ya, minimal bisa tahu apa masalah yang ada, gitu sih menurut aku. Tapi kalau menurut Ilham gimana nih? Ya bener sih, aku juga ya ingin menambahkan dari Farah juga sebenarnya biar kita tuh tahu apa solusinya dan tahu sih apa sih masalah kita gitu. Milih solusi yang benar gitu Milih ya. solusi yang benar biar nggak buta-buta amat lah sama Iya, dunia dan benar bangsa banget. gitu. Oke. Ini ada, seperti yang bisa kita lihat, yang kalian lihat itu ada VUCA. Apa sih VUCA itu? Nah, VUCA itu sebenarnya kesingkatan. Seneng banget nih kayak orang Bandung nih. Iya. Suka nyingkat-nyingkatin, sumpah ya. Nah, jadi VUCA itu kesingkatan dari volatile, uncertain, complex, sama ambiguous. Mungkin aku jelasin dulu tentang yang 1 sama 2 ya. Iya. Nah, as we can see, volatile itu sorry guys, ada iklan sedikit. Iya, ada iklan. Jadi volatil itu mudah berubah-ubah atau fluktuatif gitu ya, nggak stabil. Kayak tadi kita bilang subjek di kimia, volatilitas. Nah, itu juga kurang jelas sih durasi waktunya gimana. Ya makanya dia berubah-ubah, uncertain juga sebenarnya. Nah, mungkin kita juga bisa kasih contoh ya. Contoh permasalahan yang volatil itu adalah perubahan harga minyak, harga BBM, atau harga mungkin beras atau bahan pangan. Itu juga kefluktuatifan itu bisa berdampak ke hal-hal atau permasalahan yang lainnya. Dan yang kedua adalah uncertain, di mana permasalahan itu gak jelas atau kurang jelas akarnya dan penyebabnya gitu ya. Dan contohnya ya kayak misalnya perang perdagangan antara Tiongkok sama Amerika Serikat itu kan kita nggak tahu akarnya tuh dari mana, tapi itu real dan sebenarnya terjadi di dunia kita sekarang ini. Nah, selanjutnya gimana Ham? Nah, yang ketiga itu adalah kompleks ya, seperti namanya. Kompleks itu sebenarnya banyak banget faktor yang perlu kita perhitungkan, mulai dari keragamannya, perbedaannya, hubungan di antara mereka, dan juga dia banyak banget dah, kompleks banget karena dunia ini, apalagi khususnya bangsa kita itu kompleks banget. Kita terdiri dari berbagai dan banyak sekali budaya-budaya dan juga suku-suku. Jadi ya kompleks itu merupakan suatu hal yang wajar kali ya, karena kita banyak berhubungan dengan orang banyak. Nah, lalu yang keempat ambiguous, sesuai namanya ambigu ya. Nah, mungkin kalian udah tahu lah ambigu itu gimana. Jadi ambigu itu sebenarnya punya banyak makna atau punya makna ganda. Jadi nggak ada
jawaban yang pasti atau jawaban yang jelas. Nah, itu menjadi suatu permasalahan dan juga menambah permasalahan yang ada di bangsa ini. Oke, lanjut kali ya. Iya. Ini sebenarnya foto doang sih. Tadi udah kita jelasin tentang climate change, abis itu perubahan harga dalam pasar, terus juga ada masalah geopolitik, terus juga ada masalah perang juga tadi. Perang, benar. Nah, kita lanjut aja kali ya ke slide selanjutnya. Ini juga sebenarnya udah kita bahas sih sebelumnya. Cuman mungkin tadi nggak kedengeran nih tentang kondisi dunia dan bangsa. Bagaimana sih sebenarnya tren dunia dalam 30 tahun ke depan, Ham? Iya, sayang banget kita karena video nggak bisa nanya-nanya ya. Ya mungkin bisa kalian pikirin satu-satu deh sebenarnya apa sih yang akan dunia fokuskan dalam 30 tahun depan gitu. Terus tujuannya apa, terus apa aja sih mungkin kalian beberapa udah baca di berita ya kesempatan kayak di PBB atau mungkin G20 tentang permasalahan dunia. Mungkin bisa di teks-teks aja. Nah, iya. Nah, sebenarnya penjelasannya juga bakal kita jelasin sekarang sih. Bener. Nah, tadi kan kita pertanyaan apa aja masalahnya. Nah, kalau menurut Global Megatrend ada beberapa permasalahan besar yang sedang terjadi di dunia kita. Seperti yang kita bisa lihat ada climate change atau perubahan iklim gitu ya. Ini lagi hot banget nih ngomongin tentang lingkungan gitu kan. Terus ada technological disruption, contohnya artificial intelligence yang juga lagi hot-hotnya gitu. Bener. Demographic shift tentunya karena kita ini kan lagi berubah gimana orang-orang atau masyarakat zaman sekarang itu shifting to urban areas or cities gitu, dan tentunya pasti perubahan demografis itu akan berdampak gitu ke usia produktifnya dan juga bukan fasilitas apa ya namanya ya, kayak nilai kehidupannya juga berubah gitu. Nah, terus lanjut juga tuh ada apa lagi, Ham? Ada factoring world. Ya, sebenarnya factoring ini bisa ada dua makna ya kayak tadi kan. Ada yang benar-benar factoring, ada yang ini sebagai istilah kayak retak ini benar-benar retak sama retak mungkin kayak perang tadi. Nah, sebenarnya dunia itu apa ya? Retaknya itu retak banget istilahnya tuh kayak terjadi gempa, bencana alam itu termasuk fracturing world. Dan kalau untuk perang-perang juga sebenarnya bisa masuk ke fracturing world juga ya kan, Far? Sebenarnya aku bisa juga nih kasih contoh. Ini baru banget nih di bioskop ada film Oppenheimer, di mana si Oppenheimer ini bikin suatu bom gitu. Nah, fracturing world itu juga bisa didefinisikan gitu ya. Tadi kan secara teknis ya, secara non teknis itu di mana satu dunia sebenarnya kan kita ini satu lingkup di bumi gitu ya, tapi kita saling bersaing untuk negara, untuk bangsa sendiri-sendiri. Misalnya kayak apa namanya, lomba gitu, ada perlombaan dalam alutista. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud dari factoring world. Boleh dilanjut mungkin ya? Mungkin yang terakhir itu adalah social instability. Ini mungkin berhubungan banget sama politik yang seperti kalian lihat ini demo-demo ya. Iya, betul banget. Demo banget ya, masalah politik, masalah agama itu menjadi masalah dalam kondisi dunia dan bangsa. Iya, tentang kesenjangan tuh kayaknya. Kesenjangan akhirnya memecah belah masyarakat kita sendiri gitu ya. Dan sayangnya ini nggak hanya terjadi bangsa kita, tapi terjadi seluruh dunia. Kayak bahkan di negara-negara maju pun demo besar-besarnya itu sering banget terjadi. Dan mungkin hal yang lumrah juga ya, hal yang lumrah. Iya. Oke, lanjut dulu kali ya. Nah, di slide selanjutnya ada apa nih, Ham? SDG. Oke, tadi kan dari Global Megatrend, sekarang dari SDGs ya. Jadi SDGs itu sesuai yang ada di sini. SDGs itu kependekan dari Sustainable Development Goals. Jadi apa sih ini? Ini merupakan 17 faktor atau 17 hal-hal yang menjadi tujuan utama dari PBB. Nah, kalau SDGs ini sebenarnya dibentuk oleh PBB tahun 2015. Jadi pada saat rapat Kongres PBB 2015, nah dibentuklah tujuan-tujuan dunia.
Apa aja sih Pak? Ada 17 tujuan dunia itu. Nah, sebenarnya Tujuan udah bisa PB. dilihat Nah, sih bener dari banget. PowerPoint ini nih. Ada banyak banget seperti Mana? kelaparan, Iya, kelaparan. kemiskinan, terus tentang kesehatan, infrastruktur, Bener banget. ekonomi, banyak banget. Pokoknya bisa dibaca kali ya Iya, bisa di dibaca satu-satu. screen ini. Tapi ya kurang lebih sebenarnya ini goal kita bersama-sama untuk membuat suatu masyarakat yang sustainable atau berkelanjutan. Ya sih kalau aku lihat ini sebenarnya lebih kebahas tentang kesehatan, lebih bahas tentang edukasi, tentang lingkungan, dan juga mungkin yang Iya. terakhir itu adalah tentang kedamaian dunia. Kedamaian. Jadi sebenarnya mungkin itu 4 faktor yang sebenarnya dunia butuhkan saat ini ya, yang menjadi permasalahan juga. Ya, sebenarnya ini bakal everlasting atau long lasting 17 goal ini. Cuman sebenarnya pengen kita setidaknya ada perubahan dari dalam 15 tahun ini, karena kan dari 2015 ini goalnya inginnya dicapai dalam tahun 2030 gitu ya, Ham. Iya. Nah, oke, lanjut lagi mungkin ya ke G20. Nah, sebenarnya G20 ini juga baru ya di tahun lalu, di tahun 2022 itu kita juga mengadakan G20 di Indonesia, di mana dalam G20 ini sebenarnya apa sih, kayak suatu kongres gitu nggak sih? Kongres di mana mereka ini menyelesaikan atau membahas tentang isu-isu di negara-negara di seluruh dunia. Dan di sini sesuai dengan KTT ya yang diberlangsungkan di Bali, ada beberapa konklusi gitu. Iya, ada 7 konklusi atau Apa ya. aja tuh? Yang pertama itu adalah perlunya menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral. Betul. Jadi sebenarnya tujuan ini sebenarnya biar nggak ada perang-perang lagi ya, Far. Bener. Kalau hukumnya tegas, hukum internasional tegas, maka negara nggak ada yang berani macam-macam juga kan. Iya. Jadi ya secara tidak langsung menghindari adanya konflik antar negara. Yang kedua itu adalah menangani krisis ekonomi, termasuk kerjasama kebijakan makro internasional. Nah ini mungkin lebih ke ekonomi dan juga ya ekonomi masyarakat. Yang ketiga itu adalah mengupayakan ketahanan pangan dan energi, karena yang sama-sama kita tahu pangan dan energi ini sekarang menjadi suatu permasalahan ya, bahkan di Indonesia juga. Ada scarcity, padahal kita nih penduduknya tambah lama tambah banyak gitu ya. Benar, kalau nggak ada ketahanan pangan dan energi, jadi di masa depan masyarakat makan apa gitu ya. Kita harus bikin sesuatu sistem yang lebih sustainable gitu ke depannya. Terus yang keempat itu mengadopsi teknologi untuk mendorong inovasi. Jadi daripada kita gunakan atau menyalahgunakan teknologi untuk hal yang negatif, lebih baik kita gunakan untuk hal yang inovasi positif. Nah, yang kelima itu adalah bersama-sama berkomitmen mencapai target pembangunan berkelanjutan. Yang SDGs tadi ya, SDGs sebelumnya. Terus juga ada tentang perubahan iklim atau climate change, dan yang terakhir itu tentang sektor kesehatan, karena sebenarnya penggerak masyarakat itu adalah manusianya. Jadi kalau misalnya SDM-nya kesehatannya tidak baik, ya pasti kita tidak bisa gitu menuju ke masyarakat yang madani gitu ya. Benar banget. Nah, lanjut lagi. Abis itu kita bakal bahas juga tentang visi Indonesia Emas. Kalau tadi kan kita tentang dunia gitu ya. Sebenarnya Indonesia juga punya gitu visi sendiri. Yang pengennya sih kata Pak Jokowi dicapai di tahun 2045. Nah, visi ini namanya visi Indonesia Emas. Ya semoga realitanya sesuai namanya ya. Jadi Indonesia Emas 2045. Jadi apa aja sih Pak sebenarnya visi Indonesia? Oh iya, jadi sebenarnya terbagi ke 4 sektor ya. Yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga itu pemerataan pembangunan, dan yang terakhir tentang ketahanan nasional. Nah, sebenarnya banyak banget sih isinya dan poin-poinnya, tapi aku jelasin sedikit mungkin ya. Dimana untuk pilar yang pertama atau tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kita menggunakan sebenarnya apa yang kita ketahui, dan kita terus berkembang untuk melakukan riset agar kita bisa menggunakan pengetahuan tersebut untuk berinovasi. Dan mungkin yang kedua itu ekonomi berkelanjutan. Sebenarnya mungkin sudah banyak gitu ya dari dulu kita melakukan inovasi dalam bisnis gitu. Cuman yang kita perlukan itu adalah yang berkelanjutan, yang lebih sustainable. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah pemerataan pembangunannya. Seperti kita tahu Pak Jokowi ini kayak gencar-gencar banget sama
pembangunan ya, Far. Wih, iya betul Waduh, banget. Apalagi Pak Jokowi, infrastruktur iya, nih. Pak Jokowi bahkan dinobatkan Mm-mm. sebagai Bapak Infrastruktur. Iya, Kalau Pak Habibie Bapak Teknologi, kalau Pak Jokowi Bapak Infrastruktur iya, bangsa. Nah seperti itu yang sesuai banget dengan iya. visi Indonesia ini. Apalagi Jadi, di masa Pak Jokowi ini lagi gencar-gencar banget iya, tuh pembangunan. pembangunan infrastruktur di Ya kita Indonesia. banyak banget pembangunan mulai di darat, laut sampai bahkan udara gitu. Dan bahkan IKN sendiri juga Nah, bagian dari infrastruktur iya, juga. bagian dari infrastruktur. Nah, Mm-mm. selanjutnya itu adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Ini berhubungan banget sama militer kali ya, militer dan Militer. juga dengan ASN atau Mm-mm. kan ada tata kelola kepemerintahan. Betul Jadi mungkin banget. lebih ke ASN dan pegawai-pegawai lainnya Iya, yang ada di lebih Indonesia. ke badan pengurus atau Iya, badan pengelola dari pengurus, negara. bener banget. Lalu untuk Oke. ketahanan Mm-mm. mungkin ada di dalam negerinya, mungkin bisa dengan politik yang apa ya, politik yang aman gitu, politik Politik yang adem. Iya, sehat. politik yang sehat. Betul banget. Kalau untuk keluarnya istilahnya dengan kita meningkatkan alutsista. Iya. Oke, lanjut lagi ke materi selanjutnya. Iya. Nah, kita berdiskusi lagi, tapi sayangnya kita lagi video nih. Apa nih pertanyaan nih? Bagaimana kondisi bangsa Indonesia hari ini? Terus bagaimana kondisi bangsa kita apakah sudah ideal? Dan yang ketiga, pertanyaan apa nih? Perguruan tinggi dalam pembangunan bangsa. Oke. Kita kan lagi di perguruan tinggi nih. Jadi sebenarnya apa sih peran yang kita gitu sebagai pembangunan bangsa? Apalagi kita kan tadi udah bahas tentang kayak isu-isu, permasalahan, dan apa sih yang mau kita capai. Nah, tentunya kita sekarang udah bisa berpikir sedikit gitu ya, apa yang bisa kita lakukan. Walaupun kita nih sebenarnya kayak mahasiswa yang belum bisa melakukan terlalu banyak hal, tapi kita bisa melakukan beberapa dorongan gitu ya. Oke. Nah, untuk itu, karena kita sebagai mahasiswa yang difasilitasi dengan perguruan tinggi, ada beberapa posisi yang membuat kita ini memiliki potensi gitu, potensi. Kayak yang ada di slide ini ya, Han ya. Iya, ini adalah posisi strategis perguruan tinggi. Yang pertama itu mungkin kita baca satu-satu aja kali ya. Boleh, Yang pertama kita itu adalah bahas. lulusan perguruan tinggi itu akan menjadi anggota kelas menengah. Gimana nih maksudnya Pak anggota kelas menengah? Oh ya, kelas menengah. Oke, kan kita ini sebenarnya memiliki privilege untuk berpendidikan. Iya. Jadi kita pasti punya kesempatan gitu yang lebih daripada yang tidak berpendidikan. Tapi bukan berarti kita jadi sombong ya guys dari situ. Nah, yang kedua itu juga ada perguruan tinggi sebagai tempat disemayanya calon pemimpin. Oke, nah karena kita diajarkan untuk berpikir kritis, tentunya ada juga calon-calon atau bakal dalam diri kita untuk menjadi pemimpin. Kurang lebih begitu sih sebenarnya artinya ya. Nah, yang ketiga tentang potensi paling besar untuk menguasai sektor iptek. Nah, betul banget. Karena iptek itu kan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita bakal di perguruan tinggi kita kan bakal belajar banyak hal. Terus kita juga bakal dididik oleh dosen-dosen yang berkualitas, apalagi ITB. Jadi iptek itu menjadi suatu hal yang apa ya, yang sebenarnya keunggulan utama kita, karena kita sebenarnya insan akademis. Iya, insan akademis. Selanjutnya adalah perguruan tinggi menjadi model dalam menerapkan kebinekaan. Nah, ada yang bilang perguruan tinggi itu sebenarnya miniatur dari negara kali ya. Iya. Nah, benar. Mungkin ini maksudnya. Di dalam perguruan tinggi sendiri juga ada gitu kayak sistem kepemimpinan, ada politiknya gitu. Nah, mungkin di sini maksudnya itu kalau perguruan tingginya bagus, sistemnya bagus, negara juga bakal bagus. Iya, gitu betul banget. Oke, lanjut juga kita juga yang terakhir nih ada perannya mutu perguruan tinggi memengaruhi pendidikan di serta SMA, SMP, SD yang tentunya maksudnya ini seperti kayak domino efek gitu ya. Iya, benar. Kalau misalnya perguruan tinggi pasti akan mengefek ke substansi-substansi pendidikan sebelum dan sesudahnya gitu. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir nih sepertinya ya. Nah, ini mungkin perannya. Oke, peran. Gimana, Ham? Nah, peran perguruan tinggi itu yang pertama adalah membangun karakter mahasiswa dan ikut serta dalam pembangunan bangsa. Jadi sebenarnya di perguruan tinggi itu selain belajar akademik kayak ya belajar matematika dan segala macam,
kita juga sebenarnya dibentuk karakter dan pola pikirnya. Kita tuh dididik menjadi mahasiswa atau insan yang akademis tadi. Insan akademis di sini maksudnya itu bukan hanya pintar secara akademik betul saja, banget. kayak ngerjain banyak soal, tapi sebenarnya pintar secara apa namanya? Pintar secara emosional, personality. kalau Jadi kata benar anak banget, sekarang iya. ya. Jadi kita tuh di perguruan tinggi itu berkembang secara akademik maupun secara emosional. Iya, betul gitu. banget. Karena buat apa kalau IQ-nya tinggi tapi IQ-nya rendah? Bener banget, kayak jadi mahasiswa yang pintar tapi apatis. Jadi Apatis. untuk apa gitu? Untuk Ya, bangsa. betul Bener banget. Yang individualis. Padahal kan kita ini akhirnya juga ke masyarakat lagi. Bener banget. Kalau misalnya nggak punya empati gitu ya, itu nggak berguna gitu, Nggak guys. berguna. Nah, yang kedua, peran perguruan tinggi kita juga ada sebagai pusat studi gitu. Ini sebenarnya berhubungan sama yang pusat iptek tadi ya. Iya. Karena kita berprivilege untuk berpendidikan dan kita punya akses ke ilmu pengetahuan dari dosen atau mungkin dari arsip-arsip kita, tentunya kita bisa menggunakan posisi tersebut untuk menjadi pusat studi. Dan yang ketiga adalah membangun kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial terkait yang pertama itu tantangan yang akan dihadapi generasi yang akan datang. Nah, yang seperti kita tahu ya, kayak masalah-masalah itu kayaknya akan selalu ada di masa depan ya. pasti ada. Untuk menghadapi itu atau untuk apa ya, mempersiapkan segala hal itu ya kita membentuk pola pikir kita di perguruan tinggi. Nah, yang kedua ini sih yang menurut aku penting juga, Oke. yang membedakan kita dari anak SMA, SMP, SD. Nih yang di poin ketiga nih penting banget, itu tentang tanggung jawab. Kita tuh harus belajar kalau kita ini udah dewasa, kita bisa bedain yang benar dan yang salah, dan untuk itu dari setiap pilihan yang kita pilih pasti ada tanggung jawabnya gitu. Karena kita di mahasiswa juga kan udah bisa pola pikirnya udah terbentuk lah ya, udah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Oke. Dan terus yang kedua tadi adanya pentingnya tumbuh kembang bersama kebinekaan. Mungkin yang kayak mirip miniatur tadi ya udah dijelasin juga sama kita tentang kebinekaan, kesusilaan yang ada di mana kita tuh kan sangat menuntut kebinekaan dan kesusilaan ya, apalagi kita bangsa timur lah istilahnya ya. Jadi hal seperti itu merupakan hal penting bagi kita. Ya, kita ini sebenarnya menjunjung tinggi kemoralan Iya, gitu. kemoralan. Apalagi juga kita ini sebagai mahasiswa yang saling membutuhkan, saling berkembang, pasti kita harus saling mengingatkan juga gitu. Kalau kita ini adalah insan akademis yang bermoral gitu. Dan yang terakhir ada menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sih sebenarnya poin pentingnya. Iya. Ya, kurang lebih gitu sih peran dari perguruan tinggi terhadap mahasiswa gitu ya. Nah, apalagi nih sebenarnya yang bakal kita bahas? Kurang lebih itu sih sebenarnya. Nah, pertanyaan. Nah, sayangnya kita tidak di Zoom gitu ya. Misalnya ya udah kita video aja sih sebenarnya. Tapi boleh banget mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh langsung di grup. Iya, di grup chat. Atau di line PC juga boleh. Karena mungkin mau diskusi lebih lanjut tentang apa yang kita tadi sampaikan atau gimana ya, bolehlah pokoknya langsung sok di PC-in aja. Gitu guys. Dan terus kita juga sayangnya ada apa nih? Ada surprise nih buat kalian semua. Abis materi walaupun online sebenarnya kita ada kado, kita ada kado. Apa itu? Apa itu? Bentar ya guys, kita buka deh tornya. Maaf. Bentar guys. Oke.